Eh, Assalamualaikum recording in progress. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa aqwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abaduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi abaduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an tajala kulla qada'in qadara lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardona bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an wa ghfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waqsif qurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham suhada'ana bil Qur'an wanajjina wanajjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna
min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Diusahakan jamaah hadir dalam kajian ini. Kelebihannya apa jamaah? Kita dapat rahmat dari berkahnya doa. Karena saya berharap doa ini mudah-mudahan yang saya ucapkan diamini oleh jamaah dan diamini oleh malaikat, dan mudah-mudahan semuanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Apa hati kita yang sumpek, yang kalut, yang susah urusannya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Makhraja. Petunjuk. Jadi mudah untuk menerima kebenaran. Kalau hati masih penuh dosa, tertutup oleh kebenaran, apapun, siapapun yang menyampaikan, tidak akan diterima jamaah. Apalagi isinya Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dikasih sama Allah kemudahan, dan dikasih sama Allah yang sakit, dikasih kesembuhan, dan dikasih musibah, mudah-mudahan dikasih kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian tentang surat Al-Qiyamah. Sebelumnya, yang materi yang pokok yang kedua itu kabarnya masih tentang kiamat, belum tentang masalah kematian jemaah. Nanti setelah itu tentang masalah bacaan Quran. Jadi Allah awali tentang apa jemaah? Ketakutan di waktu melihat kiamat. Jadi ini saya ringkas dulu, nanti kita bahas per ayat. Kenapa kok ketakutan? Karena di waktu itu semua terjadi antara bulan dan matahari bertabrakan sampai hilang cahayanya. Semua akan bertanya, termasuk manusia dan jin. Maksudnya apa? Kejadian apa ini sampai mereka mau lari kemanapun untuk menyelamatkan diri. Terus Allah membantah, tidak ada tempat selamat semuanya ini kecuali kepada Allah. Jadi sekali lagi jamaah, kapanpun, dimanapun, kita hanya bisa selamat kalau kembali kepada aturan Allah. Itu ada ayat fafirru ilallah. Kembalilah kepada aturan Allah. Karena alam ini, semua ini tergantung apa katanya Allah. Jadi manusia kalau sudah kiamat, kemudian kan apapun yang pernah dilakukan mulai balik sampai ajalnya, ingat jamaah, tidak ada kata lupa, amnesia tidak ada jamaah, kecuali kalau orang masuk pengadilan jamaah, pengadilan di dunia, ya lupa, pura-pura lupa. Tapi ini tidak ada kata lupa, semuanya ingat, bahkan manusia tahu perbuatannya. Kenapa? Semua anggota tubuhnya akan bicara, kecuali mulut yang sering hobi bicara tidak bisa bicara, karena hobinya hanya untuk berbuat dusta. Nah, jadi kita tidak usah khawatir jamaah. Biarpun banyak maklar kasus, biarpun banyak rekayasa, yang penting kebenaran sudah disampaikan, ya kita melaksanakan apa yang kita tahu, yang penting sudah disampaikan. Dan kita berdoa mudah-mudahan negara kita ini benar-benar Allah kasih pemimpin yang benar-benar mengikuti Al-Quran. Jadi harapan saya selalu dalam awal pengajian ini, kita berharap semua, khususnya di Indonesia ini, mudah-mudahan bisa kenal Allah, bisa cinta sama Al-Quran. Baik, kita bahas ayat yang ketujuh. Jadi ini intinya apa jemaah? Manusia nanti kalau sudah menghadap Allah, tidak ada istilah pembela, advokat, tidak ada jemaah ya. Semua menghadap Allah dalam keadaan telanjang bulat, seperti bayi baru lahir, tanpa dikhitan. Tidak ada pangkat, tidak ada pengawal. Itulah benar-benar keadilan yang adil nanti yang dihadapi. Tapi sampai sekarang tidak ada percaya. Ya memang jamaah. Karena percaya itu hidayah. Kalau orang tidak dikasih hidayah jamaah, ya sulit. Walaupun yang bicara itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang mengakui Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Baik, saya bahas yang ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faida barikal basor. Jadi kalau sudah mata terbelalak, ketakutan karena kiamat sudah terjadi, ya, ini menunjukkan apa jemaah? Apa? Karena takutnya yang luar biasa. Dan ini dengan surat Ibrahim ayat 43. Saya ambil ayat dengan ayat jemaah ya. Jadi terbelalak karena apa? Luar biasa kiamat itu jemaah. Tidak ada satupun yang bisa membayangkan yang seperti itu kejadiannya. Jadi saking takutnya jadi mata terbelalak. Jadi itu pengertiannya. Kenapa sampai mata terbelalak? Karena terjadi kehancuran di mana-mana. Di seluruh dunia, seluruh alam, baik langit dan buminya. Jadi ini mata terbelalak karena ketakutan. Jadi saking takutnya sampai tidak berkedip jemaah. Semua merasakan apa? Pasti ini binasa. Jadi semuanya kebingungan kemana-mana. Dan ini kejadian paling dahsyat. Nah, kemudian sekali lagi jemaah, kenapa kok masih kemaksiatan? Kenapa kok masih dibiarkan? Sekali lagi, bukan Allah lupa. Walah tahsabanna, Allah apa? Menegur kepada Nabi Muhammad. Sekali-kali jangan punya perasaan jemaah. Ini Allah ditegur. Jangan punya perasaan kenapa yang zalim kok tambah kuat sekarang, gitu loh. Kenapa jelas-jelas ya berbuat maksiat kok tambah kuat? Kenapa kok korupsi kok tambah tidak habis? Kenapa kok narkoba kok terus? Ya, sekali lagi, ini sekali lagi kehendak Allah dan di balik itu ada hikmah. Dan Nabi Muhammad ditegur, jangan merasa Allah membiarkan, tapi ditangguhkan sesuai dengan ajalnya jamaah. Berarti orang ini dikasih nikmat atau diistidrot bulu Ki? Ya, anu Pak, Diluluh. diuji. Ya, orang-orang yang masih maksiat walaupun sudah ditegur, ya, kok tambah dapat nikmat? Sudah ketemu kok masih diulang lagi? Lulu. Kali-kali sudah ditunjukkan orang apa itu kena masalah. Berarti orang ini apa? Istidrot. Istidrot. Kapan balasannya? Nanti di akhirat. Loh, lama lah. Kita kurang sabar jamaah. Ya, kita kurang sabar. Maka itu Nabi Muhammad ditegur enggak ini? Wahai Muhammad, sekali-kali jangan mengira Allah itu tidur. Jangan mengira Allah itu membiarkan. Tidak, sudah diperhitungkan tiap detik, tiap waktu. Maka itu rugi orang kalau tidak berbuat kebaikan selama di dunia. Karena semuanya akan dibalas adil ya jamaah. Adil. Bahkan Allah akan melipat gandakan kebaikan minimal 10. Saking apa? Saking maha syukurnya Allah. Allah mensyukuri perbuatan hambanya. Itu minimal 10. Tapi kalau keburukan dibalas 1. Tapi kok masih banyak yang masuk neraka? Apa masalahnya yang dipertanyaannya? Karena banyak manusia yang menyangka Allah tidak melihat. Ya, perasaan itu yang membuat manusia binasa. Dan menyangka Allah tidak bisa berbuat kebaikan sesuai dengan apa cita-citanya. Jadi semuanya tergantung sangkaan hambanya. Kalau menyangka Allah itu tidak bisa mengampuni, maka tidak diampuni. Kalau Allah menyangka, disangka Allah bisa mengampuni, maka Allah maha pengampun. Jadi sekali lagi jamaah, walaupun dosa sebesar apapun, cepat segera istighfar. Karena Allah maha pengampun. Jadi ayat ini untuk mendukung jamaah. Jadi jangan dikira kok sampai sekarang Indonesia kok tidak tuntas-tuntas. Nah, sekali lagi, kalau kita hidup di dunia, bukan di surga, ada hitam dan putih. Kenapa Nabi Muhammad diutus? Untuk supaya kelihatan bahwa Nabi Muhammad itu orang baik, maka diutus ke tempat yang buruk. Di zaman Nabi Ibrahim, orangnya yang paling baik cuma Nabi Ibrahim. Semuanya sudah rusak. Itu buktinya kalau Nabi Ibrahim orang baik. Jadi Allah mau melihat, mau menguji siapa yang percaya dengan firmanku, siapa yang mau mempraktekkan firmanku, siapa yang bersyukur, saya akan melihat. Tapi begitu Nabi Ibrahim berhasil, ya akhirnya jadi apa?
panutan jamaah. Maka itu orang yang jadi panutan itu butuh apa? Kesabaran dan butuh keyakinan jamaah. Jangan kalau ndak yakin sama ilmu buyar iki. Temenan tak Ustadz ngomong iki. Loh, saya ndak bicara menurut pendapat. Ini firman Allah. Dan sering kita setelah membaca Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau kita tidak percaya, Allah tahu hati kita jamaah. Ragu pun tahu. Kategori apa orang kalau ragu dengan ayat? Munafik. Semakin ragu ditambah keraguan. Maka itu Allah bilang pada surat Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran sedikit pun satu ayat pun tidak ada keraguan. Kemudian apa? Hudal lil muttaqin, akan jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi syaratnya apa jamaah? Bertakwa. Baik, kita lanjutkan. Jadi maksudnya apa? Jadi sekali lagi jamaah, kalau kita melihat kemaksiatan, kemungkaran kok enggak pernah selesai, jangan mengira Allah membiarkan loh ya. Jangan dikira Allah lupa. Allah enggak pernah tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Sekali lagi, kita tidur, Allah enggak tidur jamaah. Ya, 24 jam setiap hari, setiap saat Allah selalu menyaksikan. Cuma sudah dicatat, tunggu mau tobat atau tidak. Jadi Nabi Muhammad ditegur dengan keras. Supaya jangan sampai kita akhirnya apa? Putus asa. Ternyata Allah Maha Adil karena sutradaranya ini tidak pernah tidur. Sutradaranya ini benar-benar mengawasi terus. Ya. Jadi kita bersyukur jamaah yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Jenengan kalau melihat orang, kenapa orang itu sudah tahu kok masih melanggar? Karena dikuasai hawa nafsu. Apa enggak punya ilmu Bu Luki? Punya. Sudah tahu. Buktinya sudah ada yang ditangkap, ya. Polisi sudah ditangkap, ya. Kaptennya sudah ditangkap, sudah. Ya masalahnya nafsu ini loh jamaah. Menguasai dirinya. Siapa yang orang paling kuat? Orang yang bisa mengendalikan apa? Nafsu. Jadi sekali lagi perhitungan Allah itu sangat teliti jamaah. Semua akan ditanyakan, ya. Semua akan ditanyakan. Latus alunna alin naim. Semua kenikmatan akan ditanya secara terperinci. Karena Allah itu tidak pernah tidur. Cuma kita perasaannya aja Allah tidak tahu. Itu berarti kita buruk sangka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena dahsyatnya kiamat terus telah berbuat dosa orang-orang yang mati kiamat tadi itu, kan yang meninggal hari kiamat itu orang-orang jelek, seburuk-buruk orang yang hidup di hari kiamat. Maka itu dia takut akan dihisab, takut akan dihukum. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu orang kalau sudah seperti ini, akhirnya apa? Dibangkitkan dari kubur, otomatis jamaah dia akan memenuhi panggilan Allah. Tidak ada yang nggak nurut. Semua akan nurut. Tapi naudzubillah ya Allah, semuanya tunduk karena melihat api neraka. Atasnya ada apa? Matahari 1 mil. Jadi hatinya kosong karena rasa takutnya jemaah. Wis, kayak rasanya orang mau dihukum mati, tidak ada harapan jemaah. Tidak ada harapan. Terus bagaimana jemaah setelah orang zalim tahu? Ya Allah, kalau tahu gini ya Allah, hidupkan saya walaupun sebentar. Ya. Ini kasep enggak ini jamaah? Sudah kasep. Karena sudah melihat neraka. Ini pasti jamaah. Ini kisah yang bakal terjadi Allah sampaikan supaya kita ini jangan sampai merasa kecewa nanti. Ternyata orang-orang yang zalim tadi bilang apa? Ya Allah kembalikan saya ke dunia ya Allah. Walaupun sebentar dusta. Oh sudah diingatkan para Rasul. Berkono pengajian balik-balik no YouTube no dia ya sudah mendengar kok. Bahkan sekarang saya tanya, kitab Al-Quran sudah diterjemahkan dalam segala bahasa ya? Iya. Tuh semua jenengan mau ganti bahasa apapun bisa sekarang aplikasinya ya. Jadi tidak sulit sekarang ini. Tinggal manusianya mau atau tidak. Kalau ada kemauan, Allah kasih kemudahan. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-8. Jadi ayat ke-7 jelas ya.
kenapa orang waktu dibangkit atau terjadi kiamat kok matanya terbelalak ketakutan? Karena hari kiamat. Hari kiamat itu sangat dahsyat. Jadi kita tidak mungkin akan bisa selamat di waktu hari kiamat. Pada ayat ke-8 Allah menyatakan wa khosafal qamar wa jumas samsu wal qamar. Jadi apa jemaah? Hilang semua cahayanya, gelap gulita, ditabrakkan semua matahari dan bulan. Dan ayat ini semana yang pernah kita bahas surat At-Takwir. Kalau saya beritahu ya lupa, langsung melihat langsung ya. Idza samsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Jadi kalau matahari sudah digulung, bintang-bintang semuanya berjatuhan jemaah. Katanya dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir mengatakan apa? Maksudnya takwir apa? Dihimpun, digulung. Jadi digabung, dibenturkan satu dengan yang lain. Bisa punya bayangan jemaah? Punya gambaran? Tidak ada. Di film pun tidak bisa. Ya, ditabrakkan matahari dengan bulan, semuanya bertabrakan, termasuk bintang-bintangnya yang begitu banyak berjatuhan. Semua jatuh di bumi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat jemaah ya. Mudah-mudahan selamat. Jadi kita ini kalau hidup di hari kiamat berarti orang yang terburuk. Karena apa? Di waktu itu tidak ada satupun orang yang sholat, tidak ada satupun orang yang menyebut nama Allah. Maka Allah murka. Jadi jelas yang dimaksud tanda-tanda kiamat ini disebutkan yang pertama kali apa jamaah? Ada 6 tanda ini jamaah. Ketika itu manusia di mana? Di pasar. Pada hari apa itu? Pada hari Jumat. Tidak disebutkan tanggal dan tahunnya. Tapi di hari Jumat semuanya ke pasar. Jadi di waktu apa? Di waktu orang apa? Tidak siap, lagi enak-enaknya itu, tiba-tiba matahari lenyap. Nah, baik saya lanjutkan. Tiba-tiba matahari lenyap, jadi ini menunjukkan betapa bahayanya ini jamaah. Saya lanjutkan lagi ini. Setelah matahari lenyap apa jamaah? Bintang berserakan, jatuh semua. Nah, kemudian gunung juga apa? Bertabrakan, jatuh jadi debu yang pernah kita bahas di surat Al-Qari'ah. Kemudian gempa di mana-mana. Iza zulzilat ardu zilzalaha. Semua seluruh dunia gempa, bukan satu tempat. Lah, disinilah nanti manusia berdatangan, jin, manusia dan jin yang akan dihisab jamaah. Jin pun akan berusaha mencari tahu. Sampai ada yang bilang, ainal mafar, mana tempat lari? Tidak ada tempat lari. Kalau lari kan cepat. Langsung dengan terbang. Ujung timur, ujung barat, ada apa ini? Ternyata dilihat jamaah oleh jin, lautan pun jadi api. Idza biharu fujirat. Semua lautan dibuatkan meluap. Bukan hanya tsunami. Jadi api, mau selamat kemana? Tidak bisa jamaah. Jadi ini seburuk-buruk manusia yang sudah terlalu maksiat, hanya Allah siksa dulu sebelum meninggalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau orang tidak percaya jamaah, berarti orang ini masih tertutup hatinya. Jadi sekali lagi Allah tidak menghendaki kita stres, tidak menghendaki kita depresi, supaya sadar hidup ini sebentar. Kalau saya tanya, kita ini umur panjang apa tinggal jatah sedikit? Buluki. Ya Buluki. Umur kita ini tambah panjang apa jatah tinggal sedikit ini? Pak Tatan. Umur kita ini bakal panjang apa tinggal sedikit? Jatah tinggal sedikit. Iya, berarti kan kita ini rata-rata karena sudah makmur, nyaman, apalagi pensiun, seolah-olah itu mau kita nikmati semua. Enggak, jatah kita tinggal sedikit, bakal diwarisi. Maka itu orang yang cerdas siapa? Orang yang ingat mati. Maksudnya apa? Persiapan semua yang kita lakukan ini untuk bekal akhirat. Karena hanya orang beriman tok yang aman, yang selamat dari huru hara dahsyatnya hari kiamat.
7 lapis semuanya ya jamaah akan tembus dan semuanya diwafat dengan angin. Naudzubillah min dzalik. Semuanya akan meninggal. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kalau sudah terjadi itu jamaah, lanjutan ayat yang ke-10 ini sudah jelas ya, ayat yang ke-8 dan 9. Kenapa matahari dan bulan digabung? Itu maksudnya apa? Dibenturkan supaya hancur. Akhirnya apa? Cahayanya pun gelap dan ini kejadian di waktu orang-orang ke pasar pada hari Jumat jamaah. Hadis yang lain. Hari Jumat. Jadi tidak ada orang Jumatan, tidak ada, semuanya di pasar. Maka itu ayat surat Al-Jum'ah mengatakan apa? Kalau sudah dikumandangkan apa? Azan Jumat apa? Wazarul baik, tinggalkan jual beli. Orang di waktu itu tidak ada lagi yang beriman jemaah. Semuanya meninggalkan sholat Jumat. Tidak ada azan, tidak ada Jumatan. Maka itu Allah murka. Jadi sekali lagi kita masih untung masih ada orang azan, masih ada orang nyebut. Tapi tiap orang pasti meninggal. Ini yang pasti walaupun kiamat belum datang. Baik, ayat berikutnya yaitu ayat ke-10. Yaqulul insan yaumaidzin ainal mafar. Nah, setelah terjadi kiamat, kehancuran di mana-mana, manusia bertanya, mana tempat lari? Pernah lihat filmnya yang lari naik pesawat? Iya. Apa betul nanti bisa seperti itu, jemaah? Mau naik pesawat, mataharinya, bulannya, bintangnya jatuh, termasuk langitnya. Bisa selamat, jemaah. Itu buat film apa? Film kiamat ya. Berarti orang itu tidak tahu kiamat. Ya. Jadi kiamat itu kehancuran di mana-mana secara keseluruhan. Kemudian setelah semua meninggal, baru dibangkitkan. Allah menjawab, kala sekali lagi jamaah, tidak ada tempat berlindung dimanapun. Kalau orang masih berlindung buat bunker, buat tempat persembunyian di bawah, itu juga zulzilat. Semuanya gempa. Na'udzubillah min dzalik. Hanya kepada Allah lah tempat kembalinya. Maka itu semua kita dikasih apa jemaah? Setiap ada musibah bilang apa? Inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Hanya kepada Allah lah kita kembali. Ya, kita ini milik Allah. Maka kembali kepada Allah. Tidak ada yang nyangkut kemanapun. Jadi ayat ini meringatkan pada kita bahwa hidup ini sementara. Jatah kita tidak tambah banyak. Apalagi orang itu tambah mapan, jatahnya tambah sedikit. Justru yang belum mapan anak bayi jamaah. Itu jatahnya kalau menurut perhitungan umurnya. Umatnya Nabi Muhammad perkiraan 60-an. Masih secara umum jatahnya banyak. Tapi banyak orang yang menyangka jabatan sudah ada. Ya, harta pasti. Ya jamaah, rumah ada, anak buah. Oh, hidup saya masih panjang. Sekali lagi jamaah, itu tertipu. Harusnya kita ini semakin sudah menjelang umur 50, 60, itu jatahnya sudah tinggal sedikit. Berarti harta yang kita miliki tidak kita bawa. Maka itu sungguh aneh kalau ada orang tambah kaya, tambah zalim. Surat apa itu jamaah? Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang sering mengumpat, memaki dari depan, memaki dari belakang. Jadi tukang pengumpat itu siapa? Alladzi jama'ama lau adada. Orang yang sering ngitung-ngitung duit. Ya, duit dihitung-hitung, ditumpuk-tumpuk. Kemudian yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka harta banyak, hidup 7 turunan seperti Korun. Korun tidak sampai 7 turunan jamaah. Hartanya tidak ada tandingannya jamaah. Yang dilihat kenapa? Kuncinya. Hartanya itu dibawa 8 orang itu masih beratnya. Apalagi hartanya. Dan sampai sekarang harta Korun katanya. Jadi tidak ada kekayaan seperti Korun. Tapi habis seketika termasuk Korunnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu umumnya manusia.
kalau punya harta, kedudukan, jabatan, semuanya bisa diatur. Tidak jamaah, itu istidrot. Sekali lagi, istidrot. Kalau orang sudah kena kiamat ini, apapun yang dikumpulkan, apapun dimiliki, hancur. Semua akan lari. Ya, lari dari bencana yang ke seluruh alam jamaah. Bencana ke seluruh. Bahkan nanti malaikat pencabut nyawa, itu pun akan disuruh nyabut nyawanya sendiri. Dia bilang, kalau tahu gini, saya sebenarnya tidak mau. Karena saking sakitnya. Jadi dia sendiri suruh nyabut. Jadi semua akan meninggal. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi jamaah, kalau kita ingin selamat, kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Maksudnya apa? Taatlah kepada Allah. Marilah kita Islam kepada Allah. Tunduk patuh hanya kepada aturan Allah. Ikhlas dengan kehendak Allah. Takdir Allah. Semua takdir Allah pasti baik bagi orang beriman. Jadi tidak bisa orang akan mengingkari dosanya. Karena apa? Nanti semua akan bicara jemaah. Termasuk saksinya dirinya sendiri. Sedangkan orang-orang yang baik, apa? Semua yang kita buat sujud, yang kita buat pijakan, langkah kita, itu akan jadi saksi jemaah kebaikannya. Walaupun tidak kita masukkan YouTube, tidak kita abadikan, Allah akan mengabadikan secara otomatis. Ya, sekali lagi, kita tidak usah tunjukkan kebaikan. Kenapa? Manusia itu sifatnya apa jemaah? Kalau baik ditunjukkan, kalau buruk ditutupi. Padahal semua kebaikan milik Allah. Berarti orang itu sombong atau pinter. Berarti bodoh jamaah. Orang punya Allah diklaim. Tapi kalau buruk dibilang apa? Ya karena engkau kehendaki Allah. Seperti siapa? Iblis. Saya lebih baik dari Adam. Maka itu saya tidak mau sujud. Karena engkau sesatkan aku ya Allah. Loh, repot. Kalau sesat dibilang dari Allah. Kalau baik miliknya sendiri. Itu iblis. Dia tidak sadar bisa taat itu atas taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menunjukkan apa jamaah? Ancaman bagi semua manusia termasuk jin. Karena apa? Manusia dan jin ini jadi pertanyaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya hidup di dunia ini hanya sebagai ibadah mengabdi kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakan ya Muhammad, semua ibadahku, sholatku, wa nusuki ibadahku, sholati wa nusuki wa mahyaya hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sadar jamaah. Dan ayat ini semakna dengan surat apa? Abasah yang pernah kita bahas jamaah. Saya ingatkan lagi ayatnya apa? Faida ja'atis sokho. Kalau sudah ada tiupan trompet yang pertama sampai semuanya merasa ketakutan. Yang kedua apa? Pertama itu apa jamaah? Semuanya ketakutan jamaah. Yang kedua kehancuran. Yang ketiga apa jamaah? Kematian. Nah, di waktu tiupan yang kedua ini kehancuran, manusia lari dari siapa? Dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Lari, tidak ada satupun yang menyelamatkan orang lain. Nafsi-nafsi jamaah. Karena hebatnya dahsyatnya hari kiamat. Jadi semua sibuk pada dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini menunjukkan apa jamaah? Berat sekali hari kiamat itu. Berat sekali musibah yang terjadi hari itu. Ini kehancuran yang secara menyeluruh. Jadi jangan harap orang-orang yang kita cintai, yang kita kasih, nanti di hari kiamat menolong. Jangankan itu. Nabi Isa aja bilang apa? Nafsi-nafsi. Karena apa? Ketakutan nanti Allah murka. Hanya siapa yang bisa memberikan syafaat waktu itu? Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dibangkitkan itu jamaah ya. Semua para nabi ketakutan. Nabi Isa pun masih bilang nafsi-nafsi. Tidak bilang umatku, hanya Nabi Muhammad.
maka itu pantaslah kita itu selalu mengucapkan apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Bukan untuk Nabi Muhammad, untuk kita jamaah. Barang siapa yang bersolat pada Nabi, Allah akan bersolat 10 kali. Sering bersolat sama Nabi akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi dengan izin Allah. Jadi sekali lagi jamaah, teriakan ini membuat manusia lari dari anaknya, istrinya, ibunya, bapaknya, kekasihnya. Jadi mumpung di dunia ini jamaah, orang yang paling nikmat itu siapa? Yang kemarin kita bahas. Orang yang selalu basah, lisannya ingat sama Allah. Zikrullah. Jadi hobinya manusia itu kalau punya lisan untuk apa jamaah? Kalau tidak ngomong gak enak. Kalau tidak bicara gak enak. Tapi kalau sering ngerasani, kalau tidak ngerasani gak enak. Sering nyelatu, tidak nyelatu gak enak. Ya, maka itu disalurkan sama Allah lewat mana? Zikir. Ya, gimana kalau kita memaki orang, apalagi ke sosial media? Ya kena undang-undang ITE. Apalagi kita memaki Allah, naudzubillah min dzalik. Maka itu kita punya mulut disalurkan jamaah ke tempatnya, yaitu dengan zikrullah. Ya, dikit-dikit astagfirullah. Jangan dikit-dikit mesu. Gara-gara mengatakan katanya apa? Kamu ibumu pelacur, istrimu pelacur, langsung dipotong jamaah, dibunuh. Padahal dulunya ini istrinya termasuk istri siri ini jamaah. Jangankan itu anak dimaki-maki terus. Akhirnya apa jamaah? Dibunuh orang tuanya dengan parang. Ibunya sama termasuk orang tuanya tapi masih kritis. Sama jamaah, siapapun tidak mau dimaki. Maka itu katanya Allah, wa qulu linnasi husna. Semua manusia itu tidak mau dikata-katain jamaah. Berkatalah kepada semua manusia yang baik. Siapapun hatinya sakit karena masih sakit hatinya jamaah. Kalau hati sakit jamaah tidak bisa diobati, tidak bisa tidur. Ya. Apalagi musuhnya. Wong anak aja sakit hati kok. Ya, sekali lagi jamaah, gara-gara mengatakan apa? Ibumu pelacur, istrimu pelacur, langsung dicekik, dipotong kepalanya. Jadi jangan mudah-mudah mengatai orang jamaah. Gak laki, gak perempuan sama, gak anak, gak orang tua sama. Semua punya rasa sakit karena hatinya masih belum bersih. Beda dengan Nabi Muhammad, dikatakan tidak masalah. Apa kita seperti Nabi Muhammad? Ya bukan. Umumnya manusia itu lahir dalam keadaan hatinya kotor. Kalau Nabi Muhammad sudah dibersihkan jamaah. Jadi kita anggap semuanya itu masih kotor. Jadi kita harus punya dalil apa? Wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia itu yang baik. Maka itu diingatkan sama Allah dalam surat Al-Hujurat, yaitu ayat ke-10, ayat ke-11, apa? La yaskhor qaumun min qaumin. Jangan sampai satu kaum menghina kaum yang lain. Perempuan jangan menghina perempuan. Jangan kalian memperolok, jangan kalian membuat julukan yang jelek. Sampai ayat yang ke-12 bilang apa jamaah? Jangan mencari-cari ya. Jangan kalian berburuk sangka, jangan ngerasani, jangan sampai kalian itu berburuk sangka. Apa tujuannya kita berbeda-beda bangsa, berbeda suku, ada laki ada perempuan, li ta'aruf. Jadi ta'aruf itu bukan hanya untuk ngelamar. Kan kita rata-rata gitu. Ta'aruf dulu. Mau apa? Mau lamaran. Sudah berumah tangga, tidak mungkin jadi ta'aruf kalau kita sering curiga suami istri. Lah, kamu sudah punya selingkuhan ya, langsung rumahnya dibakar sama istrinya sama rumah mertua. Suaminya tidur di dalam kamar, disiram apa? Bensin, ditutup pintunya, terbakar rumahnya mertua termasuk suaminya. Itu wanita, bukan tentara. Orang biasa yang kemarin polisi menyiram suaminya polisi karena dibuat judi. Ini langsung disiram dalam kamarnya. Sekali lagi jamaah, kata-kata ini menyakitkan. Maka itu manusia itu
Jangan dikata-kata yang buruk. Semuanya akan lari jamaah. Kalau sudah melihat api neraka, melihat siksaan, naudzubillah min dzalik. Jadi ini semuanya salah manusianya jamaah. Dikasih aturan tidak mau. Jadi semuanya saling memaki, saling melaknat, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah hari kiamat, lari semua jamaah karena tahu dosanya, melihat dosanya, ingat dosanya. Tidak ada yang lupa sudah. Tidak ada istilah amnesia, diingatkan semua. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang paling kita cintai pun, yang kita sayangi, tidak ada kata-kata istilah cinta hidup semati, tidak ada. Tidak ada jamaah. Itu hanya omongan Romeo dan Juliet itu jamaah. Kalau sudah melihat kiamat, tidak ada. Kecuali Nabi kita. Bilang apa begitu bangkit dari kubur? Ummati, ummati. Bukan istriku, anak bukan. Ummati, ummati. Jadi mau mati pun Nabi Muhammad ummati. Bangkit dari kubur ummati. Mau masuk surga ummati. Cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya sepanjang masa. Maka itu pantaslah kalau kita selalu ucapkan sholawat pada beliau. Tapi pada dasarnya bukan beliau yang butuh. Allah juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Jadi kita kalau semakin banyak sholawat, sholawat termasuk zikir atau bukan, Bu Luki? Sholawat termasuk zikir apa bukan ya? Sholawat termasuk zikir, karena di situ juga ada lafaz Allah. Jadi semua yang mengingatkan Allah itu zikir. Siapa yang bangun tidur langsung zikir, insya Allah tidak males jamaah. Tapi begitu bangun tidur, nonton jam, tidak zikir. Oh, si bengi. Begitu tidur, loh, wis jam 5, wis padang. Lah, karena di waktu sadar, tidak bilang apa? Alhamdulillahil ahyana ba'dama amatana. Itu apa? Jinnya masih di hidungnya jamaah. Jadi jin itu selalu masuk dalam tubuh kita, aliran darah. Begitu kita zikir, ingat Allah, alhamdulillah alat ahyana, langsung hilang. Apalagi sampai wudhu, wis tambah tangkas. Tapi lihat jam, bahkan ada beker sudah bunyi jamaah, dimatikan. Oh, masih malam, masih ada waktu. Padahal subuhnya jam berapa jamaah? Jam 4 kurang. Begitu bangun, loh sudah pagi. Kelihatan nih, naudzubillah min dzalik. Jadi itulah tujuannya zikir, supaya tersalurkan manusia yang sering bicara itu, apa? Bicaranya yang benar. Jadi ini menunjukkan jamaah dahsyatnya kiamat. Jadi apa? Semua ada bisa menolong. Apa maksudnya jamaah? Orang kafir tidak bisa menolong orang kafir. Tapi orang beriman nanti memberikan syafaat. Nanti jamaah, ya. Tapi syafaat pun atas seizin Allah. La yasfa'u indahu illa biizni. Jadi teman akrab pun tidak akan bisa menolong temannya kalau tidak seiman. Bahkan siapa? Orang tuanya Nabi Ibrahim tidak bisa. Anaknya Nabi Nuh tidak bisa. Di dunia aja tidak bisa, apalagi di akhirat. Karena sudah beda akidah, beda keimanan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini pengertian, semuanya akan lari kepada masing-masing dari yang dicintai. Jadi sekali lagi, berat jamaah, hidup sebentar jamaah. Apalagi di alam barzah menanti. Setiap hari yang calonnya surga, ditunjukkan pintu surga sampai tembus ke kuburannya. Yang calonnya neraka seperti Fir'aun dan bala tentaranya, tiap hari pagi dan petang dapat panasnya api neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat. Baik, kita lanjutkan ayat ke-13. Yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama akhor. Jadi tidak ada yang lupa. Semua perbuatannya yang balik sampai yang menjelang ajal itu semuanya akan ingat. Naudzubillah min dzalik. Bahkan manusia tahu akan perbuatannya jamaah. Ya. Ingat semuanya jamaah, yang masa lalu sampai semua detail. Bayangkan jamaah kalau seperti itu. Jadi pada dasarnya kita ingat ini diingatkan oleh Allah jamaah. Begitu kita ulangan kok ingat, Allah yang kasih ingat. Maka itu kadang-kala kita ini
digoda oleh iblis, digoda oleh jin. Apa yang kita lupakan di waktu sholat ingat. Padahal di waktu sholat harus tidak boleh ingat yang lain kecuali Allah. Lu ingat, akhirnya sholat sendirian jamaah. Tambah lupa rokaatnya. Kenapa? Itu termasuk permainan jin. Harusnya dia itu tidak boleh mengingat yang lain kecuali Allah. Aqimis sholat li zikri, tegakkan sholat untuk ingat saya. Kecuali kalau orangnya sholat jamaah. Kalau dia lupa, jamaah saling mengingatkan. Imamnya lupa, diingatkan sama makmumnya. Makmumnya tinggal mengikuti imam. Sholat sendirian, berapa rakaat ya? Yaitu, itu termasuk apa? Permainan jin. Supaya kita tidak konsentrasi. Jadi orang itu pelupa. Tapi kalau sudah kiamat, dibangun dari kubur, semuanya ingat. Dosa yang besar sampai yang kecil ingat semua. Bahkan Nabi Ibrahim itu jamaah pernah bohong 3 kali. Itu ingat, makanya itu tidak berani mintakan syafaat. Padahal cuma bohong 3 kali. Bilang apa? Siapa yang menghancurkan? Itu. Apa? Berhala yang besar itu. Kemudian mau diajak upacara. Saya sakit, tidak mau ikut upacara persembahan. Yang ketiganya itu apa jamaah? Saya lupa itu. Jadi intinya apa jamaah? Perbuatan dosa yang pernah kita lakukan pasti ingat. Maka itu mumpung masih di dunia jamaah, perbanyak istighfar supaya tidak dihisap. Karena kalau sudah dihisap sama Allah, tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Semuanya akan diperhitungkan. Kecuali kalau kita selalu minta ampun. Nah, Allah itu juga manusia itu pada dasarnya tahu atas perbuatannya. Ya, karena saksinya dirinya sendiri. Jadi CCTV-nya Allah itu banyak jamaah. Yang tidak bisa bicara bakal bicara. Na'udzubillah min zalik. Ya, basiro jamaah. Sangat melihat sekali. Jadi tidak basiro lagi, sudah melihat semuanya. Ya, seperti surat An-Nur ayat 24. Apa? Menyaksikan semua. Ya, tangannya, kakinya, lidah ini bisa, tapi mulut ditutup. Afwam itu mulut jamaah, tapi lidah bisa bicara benar. Mulut tidak bisa. Gimana ya? Ya bicara lidahnya saja. Mulut tidak bisa. Naudzubillah min dzalik. Dan ayat ini sesuai dengan ayat yang lain yang pernah kita bahas, surat Yasin. Ya. Jadi manusia itu nanti tidak bisa, tidak ada advokat, tidak ada istilahnya, oh mau apa itu berkata berlidah tidak bisa jangan. Naudzubillah min dzalik. Mumpung kita masih di dunia, jadilah manusia yang jujur. Akhirnya apa? Wakulu kaulan sadida. Sebelumnya Pak, ya ayuhan nasu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Berkatalah yang jujur. Apa? Kalau jujur, yuslih lakum a'malakum. Nanti Allah perbaiki perbuatan kita yang buruk. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan diampuni semua dosanya. Jadi orang jujur itu memang berat jamaah. Tapi kalau benar-benar kita pasrah, insya Allah baik akhirnya. Ya, seperti orang yang jujur jadi apa? Yang gestikulator ya. Suruh jujur nanti diringankan siksanya ya. Hukumannya. Ayo berkata jujur. Siapa saja yang kamu kasih uang ini kuah ini, nanti kamu saya ringankan hukumannya. Itu di dunia jamaah. Di dunia. Jadi kita di dunia ini disuruh jujur. Supaya apa? Semakin jelas kebenaran. Kalau kita tidak jujur, sampai akhirat tidak jujur. Seperti siapa? Orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Surat Yasin ayat 65. Pada hari itu orang-orang munafik mau bicara, tidak, hanya apa? Ditutup mulutnya, bukan lisannya, afwa, mulutnya. Yang bicara tangannya, kakinya bersaksi betul. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang munafik, orang kafir sama. Orang kafir, non muslim, orang munafik, orang muslim tapi dia tidak beriman pada dasarnya, hanya mulutnya saja sama. Ditutup mulutnya, bicara kakinya, bicara tangannya, kakinya bersaksi. Na'udzubillah min
dzalik. Jadi pada hari kiamat nanti seorang hamba apa? Dia akan menerima saksi terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau dirinya mau, mungkin saya bisa selamat karena pandai bicara, jemaah. Pandai bersilat lidah, ya, pandai berkilah, pandai berdalil. Lalu Allah berfirman, pada hari itu apa? Cukup dirimu sebagai saksinya. Ya sudah. Sekarang apa? Kalau malaikat tidak mau, karena malaikat pada dasarnya terus tidak mau, malaikat sering bohong. Hanya disegel mulutnya sama. Naudzubillah min dzalik. Justru yang bicara apa? Tubuhnya. Termasuk kulit, daging, semuanya anggota tubuh selain mulut. Katanya Pak, wah celaka, kamu itu saya selamatkan tubuhmu. Tapi kalian kok bicara? Lah inilah, siapa yang bikin bicara jemaah? Apa karena kita pandai bicara? Apa katanya anggota tubuh jemaah? Yang pandai bicara itu siapa? Pernah Nabi Zakaria tanya, apa buktinya ya Allah, tandanya kalau saya itu punya anak. Waktu ceramah, tidak bisa bicara 3 hari. Itu tandanya kamu punya anak. Karena minta tanda. Kalau Allah bilang, pasti kamu akan punya anak. Setelah berdoa, kok bingung? Kok bisa? Istri saya mandul, saya sudah tua. Apa buktinya? Ya sudah, dibuat bisu, tapi tidak bisu sebenarnya. Bisunya 3 hari. Nah, orang-orang munafik tidak bisa bicara. Tapi yang bicara apa? Apa selain mulutnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ditanya, kamu sudah beramal apa? Dusta jamaah. Ya, aku sebagai hambamu ya Allah, aku sudah sholat, puasa, zakat. Ya inilah pencitraan jamaah. Sejak dulu sampai sekarang, nanti di hadapan Allah, tidak ada artinya semua pencitraan itu. Ya, tidak ada artinya jamaah. Naudzubillah min dzalik. Semuanya akan ditutup mulutnya kecuali selain mulut. Naudzubillah min dzalik. Kata orang munafik, waduh celaka ini. Harusnya saya selamatkan diriku. Ternyata tidak bisa selamat. Sekali lagi jamaah, kita bisa bicara ini atas kehendak Allah. Mumpung masih bisa bicara, gunakan kata-kata yang baik. Minimal kalau tidak ada yang bisa dibicarakan, zikir. Bisa istighfar, bisa memuji, bisa tahmid, tahlil. Bahkan ada yang bilang apa? Hadisnya, afdhalul zikri la ilaha illallah. Barang siapa menjelang ajalnya illallah, niscaya masuk surga. Kalau menjelang ajalnya bisa bilang la ilaha illallah. Ya, jadi biasakan berkata baik, berkata-kata thayyibah, insya Allah nanti Allah biasakan menjelang ajalnya. Di hari kiamat nanti jamaah, musuh-musuh Allah dikumpulkan jamaah di neraka, kemudian apa jamaah? Datang kepada mereka neraka itu. Di hadapan neraka itu apa? Pendengarannya saksi, matanya saksi, kulitnya saksi. Ya Allah. Ini secara logika tidak masuk akal, tapi nyata. Dan sekarang kita bisa buktikan jamaah. Benda yang kecil semua bisa bicara ya jamaah ya. Ya, HP, bahkan alat komunikasi yang ringan, perekam, ya, semua bisa bicara. Apalagi bagi Allah, ya. Terus dia bilang apa? Wa qalu li juludihim. Kenapa kalau engkau bersaksi? Iya, katanya apa? Qalu antakanallah. Karena Allah yang bikin bicara. Semua bisa bicara atas kehendak Allah. Seolah-olah manusia bisa bikin. Enggak, atas kehendak Allah. Jadi kalau kita lihat manusia aja bisa, apalagi Allah. Jadi dia itu marah sama anggota tubuhnya sendiri. Kenapa kalian itu tidak menutupi? Ya, jadi tidak bisa kalian menutupi yang sudah dilihat oleh anggota tubuh kita. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa selamat. Jadi orang-orang ini buruk sangka sama Allah enggak ini? Walakin zonantum anallah la ya'lamu katsiron. Jadi banyak orang berbuat dosa, banyak orang masih bergelimang dosa, itu karena menyangka Allah tidak melihat. Ini akibatnya jemaah. Coba kalau kita merasa Allah itu selalu melihat kita. Tingkatan apa itu?
ihsan. Bisa kita langsung ihsan? Enggak bisa jamaah. Harus proses Islam, nurut dulu. Jangan langsung aku sudah beriman. Enggak bisa. Imannya belum masuk kalau belum nurut. Kalau sudah nurut, terus istiqomah, ya, baru tingkat iman. Berarti masuk imannya. Tandanya iman apa? Dia melakukan karena Allah. Dia berbuat baik karena Allah, meninggalkan karena Allah. Begitu dia maksiat, imannya lepas lagi. Ya, kalau sudah istiqomah imannya, baru tingkat apa? Wabil akhiratuhum yukinun, tingkat ya yakin jamaah. Kalau sudah tingkat yakin jamaah, insya Allah apapun yang terjadi bisa menanggung dengan kesabaran. Sebentar main filmnya WEAK, ya, ada orang yang pemeran utama gajinya besar itu mau pensiun. Ada. Kalau sudah digaji besar. Ada yang mau pensiun. Walaupun sudah sakit seperti apa pemain film yang silat itu, Jackie Chan ya. Itu sutradaranya juga itu, pemain film juga itu. Padahal berkali-kali jatuh tetap main film lagi. Karena dapat uang. Jadi orang kalau yakin dilihat Allah, apa yang dilakukan pahalanya besar, nanti orang sabar tanpa hisab, ya, disambut oleh Allah, insya Allah tambah sabar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan jamaah? Jadi ini ayat sampai ayat ke-15 ya, tentang umat yang dimana orang ketakutan sampai akhirnya dihisab, sampai akhirnya apa? Semua ditunjukkan perbuatannya yang baik dan buruk. Dan mulutnya yang sering bohong akan ditutup. Tapi kalau kita selalu jujur, ada yang namanya hisaban yasiro jamaah. Apa hisaban yasiro? Dia ditunjukkan bilang iya ya Allah, iya, enggak menolak. Kemudian saya hapus. Jadi ada pertanyaannya, tapi ada yang tanpa hisab, orang-orang sabar ya. Kemudian orang-orang yang mati syahid ya. Terus punya anak meninggal dalam keadaan bayi, dia ridho. Kemudian anaknya tidak mau masuk surga kecuali nunggu orang tuanya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin. Kenapa? Seharinya di akhirat 50.000 tahun seperti di dunia. Lama enggak jemaah? Orang-orang kaya itu menanti orang-orang miskin dulu. Orang miskin masuk surga baru orang kaya. Dan seharinya seperti 50.000 tahun, khomsina alfa sana. Nah, kalau kita terlalu perhitungan jamaah nanti dihisap. Tapi kalau kita tidak perhitungan, sering memaafkan, sering membantu, insya Allah apa yang kita miliki sebagai ladang akhir. Mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan kita dan diterima semua amal ibadah kita. Cukup jemaah? Tidak ada pertanyaan? Ada, ya, Ustaz. Sudah cukup? Saya boleh tanya, Ustaz? Oh boleh, silakan. Pak Ustaz, bicara soal hari akhir ya. Ya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 62 ya. Nah, sebentar, saya lihatkan dulu jemaah. Al-Baqarah ayat 62. Karena saya ini ada Qur'annya juga. Kalau tanpa dilihat nanti yang lainnya awang-awangan. Apa? Tidak jelas kan? Ya, saya Al-Baqarah 62. Saya buka suratnya. Al-Baqarah 62. Oh, langsung ke Al-Baqarah ya, Pak ya. Hmm? 62. Oke. Sudah, kebanyakan. Ya. Itu dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Syafi'in, kalau percaya terhadap Allah dan hari akhir, itu dapat pahala.
kesannya tuh Hmm. semua agama itu kok sama. Oh, bukan, Begitu. bukan sama. Jadi ini orang-orang ini diajak kembali kepada Islam. Kan semua para nabi, Hmm. kalau ada nabi terakhir harus mengikuti nabi yang terakhir. Jadi nabi yang pertama tidak berlaku hukumnya. Jadi Allah kembalikan. Jadi yang dimaksud amal soleh kan jelas Pak ya. Hmm. Di samping iman juga amal soleh. Kan amal soleh kan pernah dibahas Pak. Amal soleh itu harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Dan imannya harus jelas. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Rasul yang terakhir siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Bahkan ada ayat yang lain. Jadi ayat ini pada dasarnya untuk mengajak orang-orang yang sudah dulunya pernah mengimani Nabi Musa. Nabi Musa sudah menyampaikan nanti ada Nabi terakhir yang sudah mengimani Nabi Isa, nanti ada Nabi terakhir. Atau yang tidak mengimani para Nabi. Sobi ini kan orang yang majusi Pak ya. Iya. Tidak punya Nabi. Itu pun kalau mau tobat, maka diterima pahalanya. Itu maksudnya Pak. Hmm. Karena apa? Ayat yang paling jelas, inna dina indallahil Islam. Di sisi Allah agama itu hanya Islam. Islam itu bukan nama Pak, sifat. Semua para nabi itu agamanya apa? Islam. 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 Termasuk Nabi Ibrahim, aslamtu lirabbil Hmm. alamin. Yang mengatakan wala tamutuna illa wa antum muslimun itu siapa? Nabi Ibrahim kepada anaknya. Sebelum orang Yahudi, Nabi Musa, Nabi Isa, itu Nabi siapa, Pak? Nabi Nuh apa-apa. Kan awalnya Nabi Ibrahim dulu, sebelum Nabi Musa. Iya. Nah, harusnya orang itu sama. Nabi Ibrahim punya anak, sampai ke Nabi Musa, itu kan keturunan Nabi Ibrahim, Bani Israel itu. Iya. Sama pengakuan aja, dibuat-buat. Tapi kalau mau lurus ke kitab aslinya, kitab Taurat, kitab Injil, semua akan beriman sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Bahkan Nabi Isa kalau turun, ya akan mengikuti aturan Nabi Muhammad. Jadi ayat ini bukan berarti membolehkan agama segala macam, bukan. Bisa dipahami, Mbak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi ayat Ya, ini itu sering digunakan oleh iya. orang-orang pluralisme bahwa agama sama. Padahal ayatnya tentang inna dina indal Islam itu banyak. Ini cuma satu. Bahkan ini kalau dibuka tafsirannya, ini dimansukh. Tahu dalam Quran itu ada ayat-ayat yang masih ditulis tapi tidak berlaku hukumnya. Ada yang gitu. Tapi juga tidak mansukh. Tapi maksudnya apa? Harus amal soleh. Amal soleh kan ada ukurannya, Pak. Ya, yang kemarin dibahas surat Wal Asr. Kalau belum tahu nanti saya tunjukkan. Jadi tidak semua orang diterima amalnya kecuali yang soleh itu menurut tuntunan Quran dan hadis. Bisa dipahami, Pak? Nggih, Ustaz, sampun, matur nuwun. Jadi semua ini diajak sama Allah, ya ayuhanas ittaku. Bayangkan jamaah surat An-Nisa, ya ayuhanas ittaku. Betul enggak? Itu semua manusia enggak itu? Surat An-Nisa. Nas, yang semua manusia. Nas. Ya ayuhanas, disuruh takwa enggak ini? Betul enggak ini? Mau bertakwa? Ya ayuhanas kan ini kan ya? Iya, nas, manusia. Berarti apa? Siapapun agamanya disuruh bertakwa kepada siapa? Tuhan. Robbakum yang menciptakan kalian dari satu manusia, Nabi Adam, ya kan? Berarti ini kan jelas ya, Ma ya? Allah kan ya? Iya. Iman itu yang diterima indallah Islam. Jadi Islam apa artinya? Nurut, pasrah, berserah diri. Nah, jadi banyak orang yang menyalahkan pemahamannya. Bisa dipahami jamaah? Ya, betul nuwun. Mudah-mudahan kita semakin sadar. Yang enggak tahu kita beritahu, tetap menyangkal ya kita doakan. Karena hidup ini sementara hanya untuk menyampaikan kebenaran, tapi sebelum menyampaikan kita amalkan. Baik, ada pertanyaan? Kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oh. terima kasih. Suwun, Pak Ustadz, suwun Pak. Katan. Ji, Ji. Tantan. Selamat beristirahat. Alhamdulillah. Oh.